Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel kita Aus 29. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas perbedaan unit Vario 150 yang lama di sebelah kanan yang warna hitam ini dengan Vario 160 terbaru. Dua-duanya sama-sama CBS dan sama-sama Vario ya. Abaikan CBX. Ya, kebetulan kita CBX juga ready ya, banyak dan diskonnya juga besar. Oke, lanjut. Dari penampakan yang pertama kita lihat itu adalah sama-sama kombi brake dua-duanya. Kombi brake ini yang disebut CBS di fiturnya Honda. Apa sih CBS itu? CBS itu kalau kita ngerem belakang, itu rem depan itu ikut ngerem juga tapi tidak terlalu banyak, tidak mengunci. Jadi tetap ke rem belakang. Gunanya untuk agar supaya motor itu stabil saat pengereman dan tidak slip di jalan. Harapannya seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas tampilannya. Vario 160, Vario 150. Vario 160 adalah pengganti Vario 150 yang sudah discontinue sejak akhir tahun kemarin ya, 2022, pertengahan tahun 2022. Nah, kenapa sih masih banyak banget yang nyari Vario 150? Karena harapannya orang-orang, ternyata yang paling banyak saya dengar itu harapannya customer, harganya itu bisa lebih murah ketimbang Vario 160. Padahal enggak, secondnya itu udah tinggi sekali, bahkan di atasnya Vario 125 terbaru yang modelnya sama dan bentuknya sama, cuma mesinnya aja 125, ini 150. Oke, yang pertama kita bahas. Jelas dari lampunya udah beda ya. Dari lampu DRL nya seperti ini untuk Vario 160 terbaru, terpisah dia. Ada cluster atas dan cluster bawah. Di sini sein. Sini hanya lampu DRL nya. Oke, untuk di Honda Vario 150 yang terakhir ya, ini seinnya di sini. Dan ini DRL nya panjang ke bawah. Sebentar. Nah, nyalanya seperti ini ya. Sini DRL. Dan lampu seinnya itu sudah menggunakan LED guys. Tuh. Ya sudah LED satu titik ya, terang sekali. Ini juga sudah LED. Sama-sama LED satu titik. Oke, kita matikan saja. Kita lihat di situ. Dan di tempat platnya juga kita lihat ya. Di sini belum ada seperti spoiler ya bahasanya, seperti tameng gitu ya. Kalau ini sudah pakai tameng dan dua susun seperti ini. Tempatnya masih seperti ini, ada segitiga sampai panjang ke bawah sini. Kalau di sini hanya sampai di atas dan bodinya lebih panjang ke bawah sini. Lakukannya kalian lihat ya. Oke, yang ini kita tidak bisa nyalain ya karena ini unit baru, unit display, jadi akinya belum ada. Nah, lampunya juga sama-sama 4 cluster, cuman kalau di sini kita lihat besar-besar sekali kan modelnya. Kalau Vario 150, kalau Vario 160 itu sudah begini modelnya, kurang lebih mirip ya, tapi berbeda. Ini lebih ada lekukan, kalau ini lebih segi 4. Jadi memang kalau Vario 160 ini lebih besar dan lebih melengkung dia, sisi elegannya dapat. Kalau untuk Vario 150 ini sportinya dapat, dia garis-garisnya itu keras. Nyalanya juga sama. Kalau di Vario 160 ini kalau saya nggak salah, dia lampu utamanya 2 di tengah, lampu jauhnya 2 di kanan kalau saya nggak salah. Kalau Vario 150 ini lampu dekatnya di ujung, lampu jauhnya di tengah. Oke, sama-sama kombi brake, sama-sama game brake. Mohon maaf kalau kotor karena ini motor harian saya. Nah, untuk velgnya seperti ini perubahannya. Nah, kalau kalian cari model yang sama dengan Vario 150, sebenarnya itu 125 sama. Velgnya itu modelnya sudah pakai yang model 150, Vario 125. Ini bannya masih standar. Ukuran sandarnya 90/80 federal ring 14. Ini masih bisa digedein sampai 100. Nah, kalau untuk Vario 160 ukuran bannya 100/80. Federal punya juga ukuran 14 inci juga. Jadi lebih gambar, lebih besar, tapi ukuran velgnya ini dia selisih 1 cm kalau nggak salah. Lebih lebar ini velgnya ketimbang velgnya Vario 150. Untuk cakramnya tapi bagusan, kalau saya pribadi saya lebih suka Vario 150 dari Sunstar 3 mm. Dan sama-sama dia punya cakram udah single, masih belum berubah kayaknya ya, single piston dari Tokicho ya. Stok depan juga belum ada perubahan, masih sama bentuknya ya. Kalian masih sama, tidak ada perubahan. Hanya ada ini aja tambahan untuk taruh spakbor. Kalau ini kan spakbornya taruh di atas. Untuk
Untuk klakson berada di bagian bawah situ satu unit. Kalau ini klaksonnya berada di sebelah. Vario 160 berada di sebelah kanan, Vario 150 berada di sebelah kiri. Oke, lanjut kita ke area samping. Nah, kalau dari samping ini sudah memang sangat berubah. Lebih besar. Kalau saya pribadi sih jujur suka Vario 160 desainnya. Jadi jelas Vario 125 itu untuk anak muda atau untuk orang tua yang tidak mau ribet. Tapi kalau Vario 160 ini elegan dan buat orang-orang yang memang butuh untuk lebih gagah, dia butuh untuk stabil, butuh jok besar gitu. Saya sih lebih suka Vario 160 karena mesinnya besar, bodinya sesuai. Oke, dari samping kita lihat. Nah, kalau Vario 150 itu behelnya seperti ini. Oke, Vario 160 sudah berubah, dia lebih lebar. Ini tidak segitiga lagi, tapi dia lebih ke segitiga seperti ini dan tetap ada bolongannya di situ. Jadi kalau mau ikat barang gampang. Oke, dari depan dulu deh. Nah, kalau dari depan kita lihat lekukannya seperti ini ya. Sini dia tajam-tajam, lekukannya baru sini itu untuk angin. Hondanya di sebelah sini, ini ada lekukan lagi dan tajam ke bawah. Gampang banget ya. Decknya seperti ini, speedometernya seperti itu. Maaf ya kalau gelap. Oke, lanjut. Nah, kalau Vario 160 kita dari sebelah sana aja deh biar kelihatan. Nah, berbeda. Jadi dia sudah seperti bertumpuk. Kayak saya bilang, lebih stabil, lebih maco, lebih besar. Lekukannya tajam-tajamnya masih ada, tapi lebih ke ada bulatan di daerah sini. Ini dia membulat ke dalam. Hondanya tetap sama di daerah sini. Nah, ini juga dipatahkan lagi, dipotong lagi pakai bodi kulit jeruk. Lanjut lagi bodi bawah sampai ke bawah sini. Bodi cat sewarna bodi bawah sini. Jadi ada bagus ya, maksudnya coba deh kalau kalian pikir saya jauh. Kalau ini didesain Honda langsung lurus ke bawah, itu pasti kurang menarik. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini, potongan-potongan lekukan double layer seperti ini, jadinya mantap, jadi lebih garang, jadi lebih maco lah. Nah, kalau untuk speedometernya kurang lebih mirip, tapi informasi MID-nya sudah lebih lengkap si Vario 160, Vario 125, mirip-mirip ya. Untuk tombol-tombolnya juga masih mirip, 150 160. Sini ini tombol CBS ISS nih. ISS, idling stop system. Buat yang nggak tahu idling stop system itu apa, itu adalah fitur untuk mematikan motor di saat motor idling di lampu merah. Jadi kalau motornya belum jalan tapi mesinnya nyala, dia akan mati. Setelah 3 detik stop, dia akan mati untuk menghemat bahan bakar. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, yang saya suka dari Vario 160 ini adalah penyimpanannya. Lihat, ini bisa masuk handphone. Dalam banget ini. Oh ya, saya masukin ke dalam sini ya. Ini dalam banget, tangan saya masuk. Dan yang di sini lacinya sebentar, lanjut. Ada tutupnya dan ini lebar sekali ke bawah. Ini tangan saya masuk sekali ke bawah. Ini handphone iPhone aja masuk sepertinya. Oke, dan ada chargeran USB outletnya guys. Oh, buat teman-teman ya, nih hendak katanya ini chargerannya. Udah tutup sedikit ya, jadi anti air, waterproof. Dan ini juga ada penguncinya di sebelah sini, jadi aman. Dia harus tekan seperti ini. Nah, dan dekat satu tangan pun, tuh dia tidak bisa terbuka, harus ditarik. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, dia akan maksa-maksa. Wah, tidak bisa dibuka nih, tidak bisa dibuka nih. Tuh, bisa dibuka seperti itu. Lebar sekali ya. Aman, anti air, barang-barang yang sini. Botol, satu botol cukup. Sebentar, saya coba botol ya. Ini botol ukuran tanggung ya, tidak besar. Masuk dan menghilang. Keren kan? Ini yang saya suka dari Vario 160. Harganya tidak sejauh beda dengan Vario 150 terbaru waktu itu. Hanya saja selisih 1 unit, 1 juta, sekitar 1 jutaan sih. Kalau kita bandingin sama Vario 150, saya ambil dulu botolnya. Vario 150 di sebelah sini tuh sudah tidak bisa menaruh barang. Hanya bisa kunci-kunci atau mungkin kaca parkir atau duit kecil. Nah, dia masuk ke dalam sini. Nah, tapi yang sebelah kiri juga sama. Botol juga seperti itu. Lain kalau kalian bawa botol mineral yang segede itu nggak bisa masuk. Handphone pun itu yang seukuran Android besar aja udah nggak bisa masuk. iPhone sangat bahaya. Makanya saya bilang Vario 150, 125 itu sangat sporty. Jadi membuat orang-orang yang memang bahasanya
mencari untuk kebutuhan buat harian balapan gitu ya, laju-lajuan, kebut-kebutan. Kalau Vario 160 ini lebih ke keluarga sih kalau saya bilang. Tapi buat balap juga enak, mesinnya lo besar. Oke, kita lanjut lihat bagasinya. Oh ya, dari joknya dulu. Kulit joknya itu masih sama ya, nih masih sama, cuman ini dia teksturnya tuh kecil-kecil gitu, kayak diamond. Sedangkan ini bolong-bolong bulat dalam. Ini asli, belum diganti, makanya itu bolong. Tolong guys, tolong subscribe biar saya bisa bantu kulit jok. Terima kasih. Nah, kalau untuk dari belakang samping kita lihat lagi nih. Nah, ini kan kalau Vario 150 nih bukannya jelek ya, bagus. Karena dia sporty banget, lurus, warnanya juga bagus, lurus semua, tajam-tajam, potongannya ada di sini, belahannya ada di sini, keren. Ini masih warna bodi sampai bawah, nyambung ke depan situ. Bedanya kalau Vario 160 itu dari depan ke bawah sini, dan dari belakangnya nggak ada warna bodi. Warna bodinya cuma di sini. Kita lihat lagi bodinya. Ini yang saya bilang stabil. Ini lakukan ada potongan-potongan tajamnya, tapi tetap ada membulatnya, lebih lebar. Nih, kalau kita lihat dari depannya ya, tuh lebarnya berasa ya, Vario 160, 150. Jadi nggak berasa limbung lagi. Kalau Vario 150 masih limbung. Kalau Vario 160 ini udah stabil lah. Oke, lanjut kita bahas isi bagasinya. Nih, ini yang saya suka lagi dari Vario 150. Tuh bagasinya besar. Ini bisa menampung satu helm half face ya. Kalau full face nggak masuk. Kita coba masukin helm Honda yang udah dimodifikasi. Helm saya. Ini helm viral nih. Kalau yang belum nonton, boleh tonton dulu. Nih, aslinya helm Vario 160 tuh seperti ini ya. Cuma kacanya bening. Kalau ini saya sudah ganti kacanya. Kita tes masuk ya. Agak sempit karena ininya lebih lebar, sudah diganti, tapi masuk. Itu masuk. Saya kalau dikunci, tapi nggak boleh dikunci. Masuk. Tapi nggak boleh dikunci karena ada ini dan lain-lain. Nggak boleh dikunci. Jadi helm half face bawaan dari motor itu bisa masuk ke dalam jok. Nah, itu yang saya suka. Walaupun kalian beli helm yang tidak terlalu besar, yang ukurannya kurang lebih sama helm aslinya, itu bisa dimasukin dalam sini. Helm bogo, helm-helm yang cakil-cakil itu bisa. Sini juga ada pengamannya biar barang-barang tidak diambil orang. Terus di sini ada tempat taruhan untuk buku panduan atau buku servis. Dan biasanya toolkitsnya itu ditaruh di sebelah sini. Toolkits taruh di sebelah sini. Oke. Oh ya, bagian aki masih di bawah sini ya. Sama Vario juga 150 juga di situ. Oke, kita lihat bahan bakarnya masih sama, kapasitasnya sekitar 5 sampai 6 liter. Nah, ini untuk Vario 160. Ini ada surat-surat ya, ini juga besar. Jadi 150 maaf, Vario 150. Ini juga besar. Ini lebih lebar, tapi tidak panjang. Kalau yang ini lebih panjang, tapi dia menyempit di atas sini. Terus lagi masukin. Masuk tanpa susah payah, karena saya bilang tadi memang ini lebih lebar tapi dia tidak panjang, jadi pas kalau itu dia memanjang, jadi lebih sempit sampingnya sini. Tapi kapasitasnya sama, saya lupa berapa kilo, nanti coba saya cari tahu ya. Ya lanjut, jadi benar tangki BBM-nya itu kapasitasnya sama-sama 5,5 liter. Untuk dari 0 sampai full tanknya itu harusnya pakai Pertamax ya, bensin tanpa timbal, tapi Pertalite pun masih bisa. Oke. Bensin tanpa timbal. Tapi kalau performanya bagus baik ini karena sudahnya pakai injeksi. Dan kalau untuk bagasinya itu sama-sama 18 liter, tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk Vario 150 itu dia lebih lebar, mengoval gitu. Kalau ini dia lebih memanjang. Jadi ini nggak ada ngaruhnya, sama-sama 18 liter. Helm masih bisa masuk. Helm standarnya dari Honda Vario 160 terutama. Oke. Lanjut kita bahas ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang itu semuanya udah LED. Tapi lihat dong lampunya. Kalau kalian pilih mana? Kalau kalian pilih yang mana nih? Kalau saya sih senang lampu ini ya. Apalagi kalau sudah diganti dengan variasi mantap, kayak motor mahal. Oke, lanjut. Lampunya sama-sama LED. LED titik ya. Ini LED titik ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sekitar 12 titik. Ini juga ada, ini dia kayak memanjang itu sih.
Jadi kalau ini kita nyalain aja. Ini bisa nyalain. Nah, seperti itu lampunya. Lampunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh sama 12 titik juga. Itu nanti dia akan terang gelap terang gitu. Oke. Maaf ya kalau muter-muter karena cuma sendirian, tidak ada videografernya. Oke, sekali lagi kalau kalian suka dengan channel ini, subscribe atau tanya aja mau tanya apa di bawah, mau bikin video motor apa di bawah, komen aja di bawah. Oke. Nah, untuk di bagian belakang ini masih sama. Untuk spakbornya tuh modelnya masih sama, nggak ada jauh beda. Kalian perhatiin aja lakukannya. Sama identik sepertinya sih, cuman saya nggak tahu ya untuk pemasangan baut-bautnya. Sampai ininya pun sama, masih sama, besi. Ini ada buat agar kotor atau tidak naik ke atas, juga sama. Nih begini sih kalau kotornya naik ke atas, kan kotornya sama. Dan untuk ratingnya pun masih sama. Oke, turun ke bawah lagi kita. Yang pertama kita bahas itu adalah box filter angin. Nah, untuk Vario 150 ini sudah besar kan? Sudah besar. Kita lihat ke sebelah. 160 lebih besar lagi guys. Pokoknya seperti itu ya. Jadi anginnya masuk lewat sini. Bolong nih. Kalau Vario 150 masuk lewat depan sini. Untuk shock breaker apakah masih sama? Infonya sih masih sama bentuknya, cuman kalian bedain ya. Vario 150 itu dia masuk ke dalam kan. Nah, untuk Vario 160 dia itu lebih keluar semua, lebih kelihatan. Itu juga lebih panjang di bawah. Nah, jadi beda. Kalau dibilang bentuknya secara kasat mata sama, tapi beda. Dia lebih panjang shocknya. Untuk ground clearance-nya juga beda ya, jauh. Masih gasruk nggak? Infonya itu masih gasruk. Saya juga bingung kenapa bisa gasruk. Oke, lanjut. Ini udah ganti ban ya, nggak ban bawaannya lagi. Ringnya juga masih 14. Ini saya nggak upsize, kebetulan masih sama ukurannya. Berarti dia pakai ukuran aslinya federal ya. Ini FDR sih. Mana ukurannya? Saya lupa. Bentar. Ukurannya itu di 100/80 yang ini. Kemarin kalau nggak salah per 90 sih. Saya ganti per 80 biar lebih pendek. Oke, kalau untuk Vario 160 ukuran bannya dia ban federal, ukurannya di 120/70 guys. Sebesar itu. Dan ini masih bisa di upsize. Tuh masih ada sejari. 130 masih bisa lah ini. 130 baru naik per 80 masih bisa ini. Tuh masih jauh. Velgnya kalian suka yang mana? Kalau saya suka ini, karena ini memang lebih besar. Terlihat ya, ininya segini, kalau ini cuma segini, ini lebih segini, sekitar 1 mili lah ya. Enggak 1 mili, 1 sentian lah lebarnya bedanya. Kalau dari belakang kita lihat dari bawah seperti ini. Tuh, lebih lebar ya, excited sekali. Oke, terakhir knalpot dan tutup radiator. Bos step ya, bos stepnya masih sama. Bos stepnya masih sama, nggak ada beda. Knalpotnya, ini knalpot legend banget dari Vario 125. Yang awal juga sudah pakai ini kan. 125, 150 yang pertama juga sudah pakai ini. Sampai ke 150 akhir, 125 akhir masih pakai ini. Sekarang 160 sudah sebesar ini. Jadi kalau dia punya covernya aja sudah lebih besar ketimbang ini. Ini covernya cuma segini kan. Covernya sudah besar. Jelas ya perbedaannya, dari tampilan udah beda. Oke, lanjut ke tutup radiator. Tutup radiatornya seperti ini kalau untuk Vario 150. Vario 160 sudah seperti ini dia. Kalau tadi kan rata ya. Nah, kalau ini dia lebih besar ke sini, ngecil ke sini. Dan ini ada bolongan itu buat masuk anginnya dalam radiator. Itu kan nggak ada bolongan ya. Oh, itu ada juga bolongan di bawah. Ada bolongan di bawah situ ya. Oke, itu aja perbedaannya dari Vario 160 dan 150. Mungkin sekarang Vario 125 kali ya. Kalau kalian lihat dari tampak depannya aja kelihatan perbedaannya. Seperti ini. Udah jauh. Jadi kalau kalian ketemu motor ini, motor apa ya? Motor sebesar ini? Ini adalah motor Vario 160 terbaru dari Honda. Nah,
Untuk perbedaan antara CBS dan ABS kalau Vario 160 sekarang itu gampang banget cara bedanya sebenarnya. Dari kasat mata, tutup dulu ya. Kalau dulu kan tipenya Vario ini cuman CBS ISS dan CBS, itu ada di sini aja. Tombolnya ini kalau ada berarti CBS ISS, kalau nggak ada berarti cuma CBS. Nah, kalau ini Vario 160 sekarang tipenya ada ABS dan CBS ISS. Untuk Vario 160 CBS ISS itu yang pertama kalian bisa lihat itu ini, cari tulisan ini. Kalau tulisannya itu adalah kombi brake, berarti ini cuma CBS ISS, tidak ABS. ABS itu biasanya ada di sini ya. ABS. Di sini ada ABS gede gitu. Nanti kalau ada videonya, kalau ada motor kita video lagi. Kedua adalah warna velg. Warna velgnya itu seperti Honda CBX ini, bronze. Nah, Honda tahun 2022 akhir dan 2023 awal itu lagi main warna bronze, nggak main warna gold. Dan ini juga warna bronze dia. Nanti ini warnanya bronze. Kalau yang ABS itu bronze. Merahnya sama. Hitamnya itu yang hitam doff sama, tapi yang hitam glossy-nya beda stripingnya. Kalau yang ABS itu warna emas, kalau yang glossy warna merah. Dia lebih ke abu-abu kalau warna glossy itu. Vario 160 nya. Oke, lanjut yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya itu kita bahas dulu harganya berapa sih. Kita sudah ngomong panjang lebar nih ya kan. Harga Vario 160 CBS terbaru ya, kalau yang ABS nya nanti kita share ya. Untuk yang CBS itu di harga 29.210.000. Nah, kalau kalian ingat dulu harga Vario 150 itu terakhir kalau saya tidak salah di angka sekitar 27-28 juta. Oke, sekarang 29 juta, berarti kan sisinya sedikit. Untuk DP nya lagi ada promo nih, stoknya juga ready. Dari 2.950.000 menjadi dapat diskon 1.055.000. DP nya itu bisa bawa pulang motor itu cuman 1.896.000, 1,9 lah. Dapat bulanannya itu mulai 1.396.000, atau kalau mau ikut promo lagi nih 1.610.000 cuman bayar 31 kali guys promonya. Oke, motor apa aja juga ada di Honda sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA saya, bisa chat saya, nanti saya kasih nomor WA saya di bawah. Terima kasih sudah menonton. Berikut perbedaan dari Honda Vario 160 dan 150. Jika video ini bermanfaat, dibantu like-nya dulu, dibantu subscribe-nya, komen aja di bawah. Kalau memang tidak suka, ada yang kurang, boleh dislike, boleh komen juga apa sih yang kurang, nanti kita akan lengkapi deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.